Aku masih ingat betul hari itu, ketika sinar matahari merayap masuk melalui tirai jendela, menciptakan pola-pola emas di lantai dapur. Harum nasi yang mendidih mengisi udara, mencampur dengan aroma kopi yang baru disenduh. Semua itu seolah menandakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik. Namun aku tahu betul, harapan itu seperti embun pagi yang mudah menguap. Dia, Rudi, suamiku, sedang duduk di meja makan dengan wajah seriusnya. Matanya yang tajam menatapku, menunggu aku menghidangkan sarapan. Dalam pikiranku, aku berdoa semoga hari ini dia tidak dalam suasana hati yang buruk. Tapi seperti biasa, harapan itu terbang, tak pernah menyentuh kenyataan. Kenapa nasi ini lama sekali? Suaranya menggelegar, membuat jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tetap tenang, mengatur napas meski rasa takut merembas ke seluruh tubuhku. Maaf sayang, nasinya hampir matang. Jawabku lembut, berusaha menghindari konflik. Namun, tidak ada yang bisa menghindarkan diriku dari amarahnya. Dia menghempaskan sendoknya ke meja, dan tangannya menggema seperti palu yang menghancurkan ketenangan. Kau selalu lambat. Apa kau tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik? Kata-katanya seperti belati, merobek-robek hati dan harga diriku. Namun aku hanya bisa tersenyum paksa, berusaha tidak memberikan reaksi berlebih. Kira, anak kami yang masih balita, sedang bermain di ruang tamu. Aku tidak ingin dia melihat betapa rapuhnya aku, betapa semua yang aku lakukan tidak pernah cukup untuk Rudi. Setelah sarapan, aku bergegas membereskan meja, berharap bisa menyingkirkan ketegangan yang menisi ruangan. Rudi pergi ke kamar mandi, dan saat itulah aku merasakan ketenangan sejenak. Ini adalah kesempatan untukku bernapas, untuk mengumpulkan kekuatan, sebelum menghadapi hari yang panjang. Di luar, suara mobil-mobil berlalu lalang, dan tawaran burung berkicau seolah tidak peduli akan kehidupanku yang penuh derita. Ketika aku menoleh ke arah Kira, yang sedang meluk boneka beruang, hatiku bergetar. Dia adalah alasan aku masih bertahan. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Jauh dari bayang-bayang kekerasan dan cemburu yang mengekangku. Setelah Rudi keluar dari kamar mandi, suasana kembali menegang. Dia memeriksa ponselnya, dan tiba-tiba wajahnya berkerut. "Siapa Doni?" tanyanya, suaranya berubah dingin. Ku jawab pelan, "Rekan kerja." Namun, itu tidak cukup untuk meredakan rasa curiganya. "Rekan kerja? Apa kau berani selingkuh?" Hatiku bergetar dan darahku mendidih. Rudi tidak pernah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan ketidakpercayaannya. Tidak Rudi, dia hanya teman. Dia mendekat dan saat itu aku merasakan ancaman di udaranya. Jangan sekali lagi menyebut namanya Ayu. Aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutku bisa berujung pada bencana. Dan itulah yang membuatku terjebak dalam hubungan ini. Cinta yang seharusnya menghangatkan hati, justru menjadi penjara. Aku menatap Kira, berharap dia tidak mendengar. Sementara itu, Rudi berbalik pergi, meninggalkanku dengan rasa sakit yang semakin membara. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, aku bertahan. Tapi berapa lama lagi aku bisa melakukannya? Ketika cinta menjadi derita. Setiap detik terasa seperti seabad. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, aku bertahan. Tapi berapa lama lagi aku bisa melakukannya? Ketika cinta menjadi derita, setiap detik terasa seperti sahabat. Pagi ini, saat aroma kopi menyelimuti dapur, aku mendengar suara pintu yang dibanting. Rudi pulang lebih awal dari biasanya. Hatiku berdegup kencang. Apakah dia sudah tahu tentang pesan-pesan di ponselnya? Aku berusaha tenang, menyuguhkan secangkir kopi dengan tangan bergetar. Dia mengambil cangkir itu tanpa sepatah kata. Matanya tajam meneliti wajahku. Tentu saja, dia merasakan ada yang tidak beres. Keduanya saling menunggu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk memecah keheningan. "Rudi, ada yang ingin aku bicarakan," ucapku. Suaraku bergetar. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kutebak. "Aku menemukan pesan-pesan di ponselmu. Seperti petir di siang bolong." Kata-kataku menghantamnya. Dia meletakkan cangkirnya dengan keras. Kopi sedikit tumpah. "Apa yang kau maksud?" tanyanya. Suaranya mencakup nada defensif. "Aku tahu ada yang tidak benar. Ada nama perempuan yang sering kau kirim pesan." Suara hatiku berbisik untuk tidak melanjutkan, tapi rasa sakit dan kemarahan menguasai. "Apakah kau sedang selingkuh?"
Dia berdiri, wajahnya berubah merah. Kau tidak tahu apa-apa, Ayu. Selalu kau yang curiga tanpa bukti. Dan kau berani menuduhku? Kemarahan Rudi meledak. Dia mendekat dan aku mundur. Sebuah refleks yang sudah terlatih. Aku bisa merasakan hawa panas yang mengelilinginya. Dan detak jantungku semakin cepat. Rudi, jangan, teriakku, meski hatiku bergetar ketakutan. Dalam sekejap, semua kenangan indah bersamanya terbayang. Namun semua itu terbenam dalam bayang-bayang kekerasan yang telah melukaku berkali-kali. Dia mengangkat tangan dan aku menutup mata, bersiap untuk yang terburuk. Tapi entah kenapa, dia hanya menghabiskan energinya dengan menggeram. Lalu pergi ke ruang tamu. Aku terdiam, menunggu setetes keberanian untuk menyusulnya. Namun di saat seperti ini, pikiranku berkelana kepada Doni. Dia adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidupku. Setiap kali kami bertemu di kantor, setiap senyumnya membuatku merasa hidup kembali. Hubungan kami bukan tanpa celah, tapi betapa aku sangat mendambakan segenggam perhatian dan pengertian. Malam itu, setelah Rudi pergi, aku meraih ponselku dan mengirim pesan kepada Doni. Aku bunuh teman malam ini. Detik-detik terasa melambat, menunggu jawaban darinya. Tak lama, ponselku berbunyi. Aku datang. Ketika dia tiba, wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Ayu, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan nada lembut yang membuat hatiku hangat. Dalam pelukannya, aku merasa terlindungi, meski aku sadar bahwa ini bukanlah jalan keluar. Namun untuk saat ini, aku hanya ingin melupakan derita. Dia membawaku keluar, di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Kami berbicara tentang segalanya. Tetapi yang paling penting, untuk sesaat, aku merasakan kebebasan dari belenggu Rudi. Di dalam hatiku, aku tahu jalan ini tak sehat. Tapi rasa sakit di jiwaku membuatku butuh pelarian. Akhirnya, kami duduk di sebuah bangku taman. Suara gaduh dari kota di kejauhan menjadi latar belakang yang seolah mengingatkanku pada hidupku yang tak terduga. Di sana, dalam pelukan Doni, aku merasakan sesuatu yang menghangatkan hati dan membuatku bertanya, apakah ini yang disebut cinta? Atau hanya sebuah pelarian dari derita yang tak kunjung usai? Akhirnya, kami duduk di sebuah bangku taman. Suara gaduh dari kota di kejauhan menjadi latar belakang yang seolah mengingatkanku pada hidupku yang tak terduga. Di sana, dalam pelukan Doni, aku merasakan sesuatu yang menghangatkan hati dan membuatku bertanya, apakah ini yang disebut cinta? Atau hanya sebuah pelarian dari derita yang tak kunjung usai? Namun, saat aku menatap langit senja yang mulai gelap, rasa tenang itu tiba-tiba sirna. Telingaku menangkap suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dan hati ini mulai berdebar. Rudi, suamiku. Ketika bayangannya muncul, semua rasa aman itu runtuh dalam sekejap. Dalam benakku, aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia hanya mencari aku untuk meminta maaf. Tapi suara hatiku berteriak sebaliknya. Doni, aku belum sempat menyelesaikan kalimat. Sosok yang kukenal dengan baik itu sudah berdiri di depan kami. Menatap dengan tatapan tajam yang membuat darahku membeku. Matanya penuh amarah dan seolah seluruh dunia bergetar di sekelilingku. Rudi tidak pernah terlihat seseram ini sebelumnya. Kau, selingkuhanmu, teriak Rudi. Suaranya menggema di antara pepohonan. Beberapa orang yang lewat menoleh, tetapi Rudi tidak peduli. Dia menapaki langkahnya menuju kami, dan dalam sekejap, semua kehangatan dalam pelukan Doni lenyap. Rudi, tolong, seruku. Berusaha mengangkat tanganku untuk menenangkan. Namun, itu tidak membantu. Rudi sudah terlanjur terprovokasi. Dia mendekat, dan dalam sekejap, tangannya menjambak rambutku. Rasa sakit yang menyengat ini bukan hal baru. Tetapi kali ini, sepertinya dia sudah melampaui batas. Aku tahu semuanya, Ayu. Kau pikir aku tidak tahu? Dia menggeram, wajahnya memasang ekspresi yang menggambarkan kebencian dan sakit hati. Doni berusaha melangkah maju, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Rudi, jangan lukai dia, serunya. Tetapi Rudi tidak mau mendengar. Dalam sekejap, aku terjatuh, terhempas ke tanah. Suara teriakan dan tangisan Kira muncul dalam benakku. Di mana dia? Kenapa aku membiarkan semua ini terjadi? Rudi menendang bangku taman dengan marah dan aku melihat bayangan gelapnya mendekat.
Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Dia mengangkat tangannya. Dan saat itu, aku tahu tindakan brutal apa yang akan terjadi. Di dalam hati, aku berjuang melawan rasa takut yang melumpuhkan. Aku harus melawan. Untuk Kira, untuk diriku sendiri. Dalam detik-detik yang terasa lambat, aku berusaha berdiri dan berteriak. Cukup, Rudy. Ini tidak akan berakhir baik untuk kita. Suaraku bergetar, tetapi aku tahu aku harus berbicara. Kecemasan tidak bisa mengatur hidupku lebih lama lagi. Ruby terhenti sejenak. Wajahnya bergetar antara kemarahan dan keraguan. Kau ingin pergi dariku? Kau akan menyesal, Ayu. Saat itu, aku melihat Doni melangkah maju, berani menghadapi Rudy. Jangan sentuh dia, teriaknya, dan seolah ada secercah harapan. Aku berdoa agar Rudy tidak melakukan hal yang lebih buruk. Kira membutuhkan ibunya, dan aku tidak bisa membiarkan semua ini berakhir dengan cara yang menenaskan. Dalam keberanian yang seolah datang dari tempat terdalam dalam diriku, aku membulatkan tekad. Aku tidak akan menyesal, Rudy. Aku akan membebaskan diriku dan Kira dari belenggu ini. Dengan kata-kata itu, aku mengambil keputusan. Meskipun ketakutan menggerayangi hati, aku tahu inilah saatnya. Saatnya untuk bangkit dan melawan. Meskipun ketakutan menggerayangi hati, aku tahu inilah saatnya. Saatnya untuk bangkit dan melawan. Setiap detak jantungku bergetar dengan gemuruh tekad, memaksa aku untuk melangkah maju. Di luar jendela, hujan mulai turun. Seolah langit pun merasakan pergolakan di dalam diriku. Aku memandang Kira yang sedang memainkan boneka kesayangannya. Senyum manisnya seolah menjadi pengingat bahwa aku tidak hanya berjuang untuk diriku sendiri, tetapi untuk masa depan putriku. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupku. Rudy mungkin memiliki sisi lembut yang jarang aku lihat. Tapi kekasaran dan penganiayaannya sudah cukup membuatku mengerti bahwa cinta bukanlah alasan untuk tetap bertahan dalam derita. Aku meraih ponsel dan menghubungi Nina. Suara hangatnya di ujung telepon memberikan sedikit ketenangan di tengah badai yang sedang aku hadapi. Ayu, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Nina. Suaranya penuh perhatian. Iya Nina, aku harus melaporkan Rudy. Aku tidak bisa membiarkan Kira tumbuh dalam lingkungan yang seperti ini. Jawabku mantap, meski suara dalam hati masih bergetar. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap menemanimu. Kita akan mencari pengacara yang tepat. Lanjutnya, satu langkah demi satu langkah, aku dan Kira menuju kantor polisi. Setiap detik terasa seperti 1 tahun, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Ketika kami memasuki ruangan yang dingin dan steril itu, ketidakpastian melanda diriku. Namun, berkat dukungan Nina, aku bisa menggenggam tangan Kira erat-erat, berharap kekuatanku bisa mengalir padanya. Setelah melaporkan tindakan KDRT yang aku alami, aku merasakan beban berat di pundakku mulai berkurang. Petugas polisi yang menemui kami terlihat serius dan profesional, mencatat setiap detail dengan hati-hati. Kami akan membantu Anda, Bu Ayu. Anda sudah melakukan hal yang benar, ucapnya dengan nada empati. Selama seminggu berikutnya, ibarat badai yang berlalu, aku mulai merasakan ketenangan. Aku mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan perceraian. Meskipun Rudy akan marah, aku tahu ia tidak berhak mengontrol hidupku lagi. Rasa sakit yang ditinggalkannya tidak akan bisa menghentikan langkahku untuk melindungi Kira dari dunia yang penuh kekerasan. Setiap malam sebelum tidur, aku akan menceritakan pada Kira tentang impianku untuk masa depan. Kira, suatu hari kita akan punya rumah yang hangat, penuh cinta dan tawa. Kita akan berlari di taman, dan kamu bisa bermain sepuasnya, kataku, berusaha menumbuhkan harapan di hatinya. Hari-hari berlalu, dan aku belajar untuk menemukan kekuatan dalam diriku. Di setiap pertemuan dengan pengacara, aku merasa semakin berani untuk mengatur masa depanku. Kira telah menjadi sumber inspirasiku. Senyumnya yang tulus membawaku untuk tidak mundur. Dengan dukungan Nina yang selalu ada di sampingku, aku menemukan bahwa keberanian itu bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah melanjutkan meski rasa takut itu ada. Ketika aku berdiri di batas pintu rumah yang pernah menjadi penjara emosional, aku merasakan sesuatu yang baru. Kekuatan. Cinta yang kutemukan di dalam diriku adalah cinta yang tak akan pernah menyakiti.
Dengan satu langkah, aku menempatkan diri di jalur baru. Jalur yang penuh harapan, kebahagiaan, dan cinta yang sebenarnya. Dengan satu langkah, aku menempatkan diri di jalur baru. Jalur yang penuh harapan, kebahagiaan, dan cinta yang sebenarnya. Hari itu, matahari bersinar lembut di balik awan, seolah-olah mengiringi langkahku menuju kebangkitan. Meski bekas luka dari masa lalu masih membekas, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang derita. Kira, anakku, adalah cahaya yang membimbingku menuju masa depan yang lebih cerah. Mengemas barang-barang di sudut ruang tamu, aku merasakan berat yang perlahan menghilang dari pundakku. Setiap benda yang kupegang adalah pengingat akan masa-masa sulit yang telah kulewati. Foto-foto Rudi dan aku saat masih tersenyum bahagia kini terasa seperti ilusi yang jauh. Namun, aku tak bisa membiarkan ingatan itu membelengguku. Kini saatnya untuk melangkah maju. Kira yang berumur 5 tahun, dengan matanya yang besar dan polos, mengamati setiap gerakanku. "Ibu, mau kemana?" tanyanya dengan suara lembutnya. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan kepedihan di balik senyuman itu. "Ibu mau membawa kita ke tempat baru, sayang," jawabku sambil menepuk kepalanya. "Tempat di mana kita bisa bahagia." Saat kami memasukkan barang-barang ke dalam mobil, aku teringat akan Nina. Dia adalah cahaya dalam gelap hidupku. Selalu siap memberi dukungan tanpa syarat. Ketika aku bercerita tentang keputusanku, dia langsung menawarkan bantuan. "Ayu, kamu harus berani. Aku akan membantumu menemukan tempat tinggal yang aman. Kamu tidak sendirian," ujarnya dengan semangat. Kata-katanya bergetar dalam hatiku, menguatkan tekadku untuk meraih kebebasan. Perjalanan menuju rumah baru terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa tertekan dengan bayang-bayang Rudi yang selalu mengintai. Sekarang, aku merasakan hembusan angin segar yang menyentuh wajahku, seolah alam menyambut kehadiranku. Kira tertawa ceria, mengagumi pemandangan yang berlalu di jendela mobil. Aku berharap, dengan setiap detik yang berlalu, dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak akan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Sesampainya di rumah baru, aku berdiri sejenak di depan pintu. Sebuah bangunan kecil yang sederhana, tetapi rasanya seperti istana. "Inilah rumah kita, Kira," kataku sambil memeluknya. Kira melompat gembira berlari ke dalam dan menjelajahi setiap sudut. Dalam hatiku, aku berdoa agar Kira tidak akan melihat atau merasakan kekerasan yang pernah ada di rumah lama kami. Hari-hari berlalu dan aku pun mulai membangun kembali kehidupan. Aku mendekat pada cita-citaku, mendaftar di kursus menjahit yang sudah lama ingin kulakukan. Dengan setiap jahitan, aku merasakan diriku semakin utuh. Kira sering membantuku, menciptakan desain imajiner yang membuatku tersenyum. Dia adalah inspirasiku, motivasiku untuk terus berjuang. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Terkadang, kenangan Rudi menghantuiku saat malam tiba. Suara bentakan dan tangisan masih terbayang di telingaku. Tapi aku belajar untuk menghadapi bayangan itu. Menyadari bahwa aku kini memiliki kekuatan untuk mengubah cerita hidupku. Dengan setiap detik, aku berusaha merangkul harapan baru dan mengajarkan Kira arti cinta yang tidak menyakiti. Di suatu malam yang tenang, aku menatap bintang-bintang di langit. "Ibu, apakah kita akan selalu bahagia di sini?" tanya Kira polos. "Selamanya, sayang. Kita akan menciptakan kebahagiaan kita sendiri," jawabku, dan aku tahu meski jalan di depan masih panjang, aku siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik.